Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka littabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah
الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita untuk hadir di rumahnya di Baitullah bernama As-Siddiqi sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk kesyukuran hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua tidak akan mampu melakukan ini. Kita tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu zakat, tidak mampu melakukan sekecil apapun kebaikan itu kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang bisa bersyukur itu dipilih juga oleh Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dipilih oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Itulah dia Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu. Ibrahim alaihissalam karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim itu menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasannya mengabdikan diri kepada Allah, apapun perintah Allah, Ibrahim itu sanggup melaksanakannya, berusaha sekuat tenaganya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Maka Allah mengistimewakan Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika ia dibakar oleh Namrud karena kemurkaan, kebencian daripada Namrud, memerintahkan tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar karena marahnya kepada Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka itu. Kemudian Ibrahim ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Masa saya sih? Itu coba lihat, patung yang besar itu kan pegang kapak itu, dia sendirian masih ada. Kamu bodoh ya Ibrahim, gimana patung berhala bisa ngomong? Kamu yang lebih bodoh, kata Ibrahim. Kamu tahu enggak punya manfaat apa-apa, kenapa kamu sembah? Bodohan siapa sih? Aku apa kamu yang bodoh, kamu gitu. Dia menyadari, tetapi karena kecongkakan, kesombongan, ya, apa istilah kita, mereka kalah lah gitu ya. Namrud, Fir'aun, gengsi gitu ya. Maka dia tunjukkan kekuatannya. Kemudian dia kumpulkan kayu bakar, kemudian Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi karena Ibrahim sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, maka Allah katakan kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah kamu wahai api, selamatkan kekasihku Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, mari kisah-kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, untuk kita tiru bagaimana keteguhan iman, bagaimana kekuatan Ibrahim menahan ujian, bala, musibah, ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada. Sampai Ibrahim disuruh sembelih putranya pun mau, ya, itu disuruh nyugulang apa, ya? Dana kurban berat ya? Ibrahim itu, ya Allah. Makanya mari kita terus melihat diri kita, apakah kita ini layak
dicintai Allah atau tidak ya. Mari kita terus berusaha Bapak Ibu agar kita ini layak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat nih di ayat yang kita baca tadi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan qanitan lillah. Dia adalah umat atau hamba Allah yang qanitan lillah, sangat tunduk, sangat patuh, taat, apa-apa disuruh baik narak ke nendik. Makanya kalau Allah yang merintahkan Bapak Ibu, Rasulullah yang merintahkan, dendek mikir belo-belo, karena pasti apa satu perintah salah taala ya bagus jauh itu. Dari pasti Nabi tebala itu salah taala pasti ya lengi jauh itu pasti. Tidak mikir-mikir belo lalu, kecuali lamun manusia nyuruh sida baru dah ingat sesuai tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Rasul yang merintahkan, kalau Allah yang merintahkan, menggunakan kalimat ati'ullah. Apa katanya di sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na. Apa yang kita dengar tentang firman Allah atau sabda Nabi yang menganjurkan kita, yang menyuruh kita berbuat kebaikan, maka sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang kafir, apa yang ia dengar, apa ia yang terima dari Rasulullah, apa yang ia dengar berupa ayat-ayat Al-Quran, mereka itu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Nah, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita sami'na wa ata'na ya. Jadi Ibrahim itu qanitan lillah hanifa ya. Sangat tunduk, patuh, nurut, manut ya. Lurus Ibrahim. Makanya itu diabadikan dia dalam iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Hanifah itu bedanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Nah, di situ ya. Nah, jadi hanifah ya. Jadi kita ini lurus, dek narak tujuan lain, dek bengkok-bengkok. Muslimah, serah diri sepenuhnya. Leman berurus sampai tertinduk malik, serah kepada Allah Ta'ala. Nabi si gawe ketika ente sadar hidup marak niki, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, muamalah kita, pergaulan kita dengan sesama, semuanya itu ya, kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang disebut dengan hanifah muslimah. Semuanya kita alamatkan kepada Allah. Salat kita, hidup kita, mati kita ya. Dalam setiap detik pergeseran waktu, kita tidak pernah lupa bahwa Allah lah yang kita tuju. Ilahi anta maqsudi. Hanya Allah apa itu tujuan kita. Dan berikutnya walam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu tidaklah termasuk orang musyrik ya. Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Makanya itu sudah diabadikan di kitab wa ma ana minal musyrikin. Jangan kebalik Bapak Ibu ya. Nanti di akhir baru wa ana minal muslimin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Coba baca dengan barat. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ungkapan ini harus menyertai batin kita, Bapak. Jangan hanya di mulut. Ya. Jadi ketika kita mengatakan hanifan muslimah, kita tegaskan kembali bahwa ma ana minal musyrikin. Kalau kita sudah menyatakan Islam, jadi bersihkan wa ma ana minal musyrikin. Katakan pada Allah bahwa saya tidaklah orang musyrik, wahai Allah. Jadi wa ma kana itu tidak termasuk ya karena wa ma kana. Tetapi nanti di akhir wa ana minal musyrikin. Tapi kalau di tadi menjelaskan hanifah muslimah itu wa ma ana, wa ma dulu baru ana. Wa ma itu artinya saya tidak termasuk minal musyrikin, orang yang musyrik. Tetapi ketika kita mengatakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ya semata-mata hanya untuk Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan kita bersihkan dari kesyirikan hati kita ini, wa ana minal muslimin, dan saya ya Allah termasuk orang yang menyerahkan diri kepadamu. Ya, karena muslim itu orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan setiap sholat yang kita lakukan ini semakin memperbaiki kualitas akidah kita, kualitas iman kita, kualitas penampilan kita di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai anggota rumah tangga, sebagai kepala lingkungan kemasyarakatan, atau sebagai masyarakat yang dipimpin. Ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita mengakhiri hidup kita ini membawa dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah fasilitasi kita cara-cara kita membersihkan diri dari dosa. Termasuk kemarin kita sampaikan bahwa sholat itu antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya itu kafaratun lima bainahuma. Ya. As-shalawatul khamsi, salat yang 5 waktu itu ya, antara waktu yang satu dan waktu berikutnya itu kafaratun, itu penghapus dosa. Maka itu artinya bahwa setiap kita Allahu Akbar, maka dosa-dosa yang terjadi tadi itu dihapus oleh Allah ya. Karena dosa itu Pak Ibu 3 macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zambun la yughfar wa zambun la yutraku wa zambun yughfar ya. 3 macam dosa. Yang pertama zambun la yughfar, ada dosa yang tidak terampuni oleh Allah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita punya dosa ini ya. Yang kedua, wa zambun la yutraku, dosa yang tidak akan ditinggalkan ya. Artinya kita akan dibalas ya. Akan dibalas oleh Allah sesuai dengan dosa yang ada. Kalau belum diampuni tapi dosa yang pertama tadi itu tidak akan diampuni. Kalau tidak diampuni di dunia ini, maka dia akan dibalas dengan neraka.
Dan yang ketiga, wa dzambun yughfar, dosa yang bisa terampuni. Dosa yang bisa terampuni, ya. Adapun dosa yang tidak diampuni itu, fa amma dzambul ladzi la yughfaru, adapun dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyirku billah atau fal isyraku billah, menyekutukan Allah. Jadi kalau ada dalam hati kita beranggapan ada Tuhan lain selain Allah, ada yang berpengaruh sebagaimana pengaruhnya Allah, ya, makanya hati-hati dengan ucapan kita Bapak Ibu, hati-hati. Ada ucapan-ucapan yang kalau masuk ke hati kita itu menjadi syirik. Nah, benar sih dia mati wah itu. Jadi hati-hati dengan ucapannya. Kalau dia masuk ke hati kita ucapan itu, maka ini bisa jadi itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Makanya Allahus Samad itu di narak lain tetap bergantung, di narak lain tahu jamin itu, tahu selamatan itu, ya. Tempat kita bergantung satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung kepada yang lainnya pasti jatuh, karena tempat kita bergantung itu tidak kokoh. Tapi kalau bergantung kepada Allah yang maha kokoh, yang maha kuat, ngumbe-ngumbe dan terombang-ambing, ya. Karena tempat kita berpegang ini adalah kuat, maha kuat, qawiyu matin, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Nah, ini amalan Bapak Ibu, ya. Amalan yang ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan, ya, insya Allah kita amalkan ini, cepat atau lambat kesusahan itu akan berlalu. Cepat atau lambat kita akan bisa keluar dari masalah ataupun dari kesengsaraan, katakan begitu, dari kesulitan-kesulitan itu. Makanya kita harus kokohkan, ya, akidah kita, iman kita, bertempat kita bergantung ini Allah As-Samad, ya. Jadi kalau tempat kita bergantung ini rapuh, pokoknya selain Allah itu rapuh Bapak Ibu. Allah lah yang maha kuat. Taruhlah kita anggap ini bangunan ini kokoh, ya, kokoh kita anggap, wah kita bisa selamat dari sini. Tapi ketika Allah menghancurkannya, Allah takdirkan gempa terjadi, kita tidak berani berada di sini. Padahal sebelumnya kita katakan, wah ngumbe-ngumbe nih, jadinya ngumbe-ngumbe. Karena kita tidak menyadari ada yang lebih kuat lagi selain yang kita anggap kuat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa di iftitah itu sangat ditekankan la syarika lahu, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Dinarak kangkung tekanca pada Allah Ta'ala, ikan la syarikalah, ya. Makanya dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau orang-orang yang di hatinya masih ada Tuhan lain selain Allah, la yughfar, dosa ini tidak diampuni. Allah mengabadikannya, ada di surah Luqman, ada di surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ndek bele tampunang Allah Ta'ala dengan si arak le atina niki sekutu Allah, menyekutukan Allah. Enggak ngumbe-ngumbe kesusahan, ngumbe-ngumbe kesulit itu, jangan sampai kita menyekutukan Allah, ya. Zikir itu kata Nabi, jika kesulitan menimpamu, jika kesusahan menimpamu, falyaqul, maka zikirkanlah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an.
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Artinya dalam situasi apapun Tuhan kita tetap Allah, ya. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, la usyriku, aku tidak akan, apapun yang terjadi tidak akan aku akan menyekutukan Allah. Itulah maksudnya. Ingat kita bagaimana Sayyidina Bilal, Bapak Ibu. Bilal itu diuji dengan begitu dahsyatnya. Terpecut, macam-macam, tersiksa nih. Tangkatang batu, tulang batu lek dadanya tetap ahad. Itu kan dia teman sampai temen ya. Buru ketakutan isi corona dah. Buru ketakutan si corona dah berubah angan tuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita Bapak Ibu, ya, kokohkan, kuatkan. Ya, karena Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Makanya hati-hati juga. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu, kemiskinan itu Bapak Ibu bisa membawa kepada kekafiran, kekufuran. Ya. Kurang-kurang sabarnya kita menghadapi ujian. Berapa banyak kita lihat Bapak Ibu orang yang pindah agama gara-gara ekonomi, ya. Pindah agama karena pingin punya suami yang kaya, pingin punya suami yang hartawan, ya. Hanya karena harta, lalu bidang jauh mobil dengan lah nih jadi semama itu baru kesana. Tapi dia ampura non muslim, naudzubillah. Apa kata Allah? Apa kata dia nanti? Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak yang beriman, artinya orang yang buruk rupanya, miskin hartanya, jelek penampilannya, tetapi beriman, itu khairun, lebih baik untuk kau pilih menjadi suamimu, ya, daripada min musyrikin walau a'jabakum. Laki-laki musyrik, laki-laki yang menyekutukan Allah, walaupun memikat hatimu, walaupun membuatmu cinta, membuatmu terpesona, tapi dia tidak muslim, dia ada kesyirikan, ya, musyrik, maka jangan pilih seperti itu. Begitu juga laki-laki memilih perempuan, wala amatun mu'minatun, perempuan yang beriman, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, lebih baik untuk kau pilih menjadi pendampingmu, menjadi teman hidupmu, ya, daripada perempuan yang cantik, yang memikat hatimu, tetapi dia musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan itu memikat hatimu, membuatmu terpesona, ya. Itulah mahalnya iman niki Bapak Ibu, ya. Tapi tentunya mbene taat, mbene sugih, mbene gagah, atau mbene inges, ini yang dipilih. Tapi kalau tidak bisa mengumpulkan semuanya itu, fazfar bizatiddin, maka fokuskanlah pilihan kita kepada gimana agamanya. Girang sembahyang pendek, ya, ini sampai dia sempat sembahyang maghrib, sembahyang isya, sin berdandan nyambut berayan, ya. Leman maghrib wahan berpayas, wahan berpoles, ya. Lalu sugul malam mingguan, terus bareng dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isya. La ilaha illallah, ya. Nauzubillahi min dzalika. Makanya pendidikan agama niki sangat penting Bapak Ibu dari sejak dini. Sejak usia dini anak-anak kita, mari kita dorong terus, ya.
jangan berikan dia malas waktu kecilnya ini. Nggak nyemak menah beli tok harapang milih lalu ngaji jadi ini. Itu doang kan kurang-kurang sepaksa diri. Sibuk kerepotan tuh. Lagi kanak lemah repot kanak isi dunia mau ya buat suruh lo ngaji lah dia mau selesai nih mama anu nih dari kantor selesai. Jadi Bapak Ibu mari jangan kita kalah ya, kalah kita kadang-kadang sering kalah di situ. Kalau urusan dia maaf les bahasa Inggris, les fisika, les matematika, pira-pira bayahan, kok tahu anakku mau jual di sekolah. Tapi apakah dia sudah bisa sholat apa tidak? Kadang-kadang kita tidak urus. Dia kena antan nganjang, ruku, sujud. Ya, nah ini Bapak Ibu. Atau akidahnya belum benar, ya, masih. Karena kita terus belajar Bapak Ibu, jangankan anak-anak kita saja ini masih terus belajar membersihkan kesyirikan-kesyirikan dalam batin kita. Apalagi anak kita yang tahunya hanya rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, haji, tapi dia belum dalami apa itu syahadat, dia belum bisa mendalami apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji. Makanya belajar agama ini tidak dibatasi oleh usia tua, tapi sampai mati kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Mari Bapak Ibu sekali lagi jangan kita terlena ya, anak-anak kita belum bisa sholat, ini jadi PR bagi kita. Ya kita tentunya tetap bagaimana pelajaran matematikanya dapat 100, pelajaran fisika dapat 100, pelajaran bahasa Inggris dapat 100 ya, tapi juga agama juga harus begitu. Ini kadang-kadang kita maaf, ada tiang guru agama Pak Guru, anak-anak ini ya Allah, kita suruh bacaan tasyahud belum bisa, tapi mau nilai 90. Kemarin nelpon Pak Guru kenapa kita dikasih 80, teman-teman lain dapat 90. Ya Allah, kenapa kamu tidak tanya dirimu, bisa tidak kamu tasyahud, bisa tidak kamu? Jadi syahadat ada enggak bisa, masih asadullah. Ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi mari anak-anak kita ini adalah masa depan kita. Kalau kita gagal mendidik dia, jemaah di kubur tengah ngangak mesa, yuk ambil kiriman pahala lewat kanak-kanak nih. Dia hanya bisa merebut warisan saja besiak dan semeton jari, mudik narak bayi ngirimang itu pahala Fatihah, kan gagal kita. Makanya Ibrahim, Yakub itu apa pesannya kepada anak? Wahai anakku, kalau aku meninggal nanti, ma ta'buduna min ba'di, engkau sembah siapa besok kalau bapak, kalau abah sudah meninggal dunia? Itu pesan orang-orang soleh Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan apa baik yang ketinggalan, warisan, apa baik yang keluar lima anak, engkau mati. Namun dengan lain, dengan beriman iki, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah bapak meninggal dunia? Itu pertanyaan orang soleh Bapak Ibu. Karena dia yakin, kalau orang soleh itu yakin rezeki itu sudah dibagi oleh Allah anak-anak kita. Makanya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anak-anakmu karena kau takut jatuh miskin. Rezeki anak-anak itu sudah ada di tangan Allah Bapak Ibu. Jangan terlalu khawatir. Ya, jangan terlalu khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi itu ndik tiap mati lalu ndik membuat rezeki itu. Wah tertanggung Allah Taala. Nah, jadi maksudnya hal-hal semacam ini bukan berarti kita meremehkan anak-anak kita ya. Bukan berarti mereka tidak boleh mengejar prestasi dunia, bukan begitu. Tapi mari kita adil lah. Kalau kita begitu ingin anak kita berprestasi di bidang A, B, C, D, E di dunia ini, maka kita juga sama sangat ingin anak kita berprestasi di bidang ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila dorong terus anak kita. Jadi dosa yang tidak akan diampuni Allah itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah.
Maka ini terselamatkan anak kita. Akidahnya, ajarkan dia sifat 20. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis. Ajarkan dia mengenal Tuhannya. Ya. Ajarkan dia. Wa ammal ladzi la yutraku fazulmul ibad. Adapun dosa yang tidak akan ditinggalkan, artinya dia tetap sampai di akhirat nanti tidak akan bawa dosa itu, ya. Itu adalah fazulmul ibad, kezaliman di antara hamba. Jadi kalau kita pernah menzolimi orang, ya, dan kita belum minta maaf kepada orang kita zolimi, dosa itu akan kita bawa di hadapan Allah nanti, dan itu akan dibalas. Ya. Jadi dosa kepada manusia ini lebih berat, Bapak Ibu. Kalau dosa kita kepada Allah, cukup kita mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami, ya. Tapi dosa kepada sesama manusia ini, pernah kita zolimi, ya. Kenapa? Iya. Jadi kembali lagi bahwa 3 rukun sholat itu, qauli, fi'li, qalbi, ya. Bagaimana hati kita bersih dari dosa, prasangka kita itu bersih dari dosa, bagaimana perbuatan kita bersih dari dosa, bagaimana ucapan kita bersih dari dosa. Jadi 3 ini, qauli, fi'li, qalbi. Ucapan, perbuatan, niat. Inilah tugas kita, Bapak Ibu. Perbuatan kita sehari-hari, sejak pagi, siang, sore, malam, ya, pada teman. Maka ini harus kita minta maaf. Makanya ada tradisi yang luar biasa di Lombok ini, Bapak. Selesai sholat itu kita salaman. Itu sebenarnya salaman. Tapi sekarang sudah mulai luntur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Jadi itulah manfaatnya tradisi salaman selesai sholat itu, supaya kita sudah saling melepas. Mungkin semeton, itulah bahasa tidak langsungnya, ya. Secara nggak langsung, meton mungkin beru arah ongkatku si salah, orang angkat merawas arah entanku, pegawaianku si menyinggung. Itulah salam. Makanya tasopah, barang siapa yang bersalaman, maka dosanya berguguran sebelum ia melepas tangan temannya salaman. Ya. Kita punya tradisi yang bagus sebenarnya di Lombok ini, tapi sekarang sudah si endot bersalaman hanya 3, ya, 5. Ada yang mau. Mari Bapak Ibu, ya. Karena kadang-kadang kesalahan itu kan tidak kita sengaja. Umpamanya tetangga sebelah gara-gara ternyahut ai oras misalkan, maksud kita bukan apa-apa, tapi mereka tersinggung, mereka itu juga perlu kita minta maaf. Dosa yang tidak kita sengaja, apalagi dosa yang disengaja. Nah, jadi Bapak Ibu, dosa yang kita bawa sampai di hadapan Allah nanti adalah dosa kita sesama manusia ini yang pernah saling zolimi. Jadi ngumbe-ngumbe sampai nebidang dahinda sujud niki lamun masih bermasalah kan sesama manusia, dosa itu akan dibawa. Makanya sholat niki Bapak Ibu, ya, mengajarkan kita bagaimana bisa hidup bermasyarakat dengan baik, bagaimana hidup berkeluarga dengan baik, ya. Sosial kita diajar, dididik oleh sholat niki. Sholat itu adalah pokok, ya, dalam agama ini. Jadi dosa yang tidak akan ditinggalkan dan kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah fazulmul ibad, kezaliman sesama manusia. Jadi sebelum kita meninggal dunia, mari kita meminta maaf, minta ampun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunas ridho, tunas maaf. Ndak jemaah wah sekarat baru teh maaf apa engkau wah bertahun-tahun dek pas apaan sih deh. wah ngangkot jam mati dengan jam maaf.
Ya Allah, nggih. Mungkin Bapak Ibu di sisa waktu yang ada nih. Allah, ya. Angka dedes ruan doang bersalam lagu artinya masih nyimpen dendam des nih. Jadi harus lahir batin. Saya ingat dek tiap abadi di dunia ini apa sih manfaatnya ya pertahanan egoisme atau apa istilahnya gengsi di narak lalu manfaat gengsi ya maafan gengsi ya reda la ilaha illallah. Jangan sampai kita bawa sampai mati Bapak Ibu, dendam kita, ya gengsi kita, egoisme kita. Karena itu dia akan dibawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya ketika dikubur niki Bapak Ibu, kita hadir di situ karena kita akan memaafkan mayit ini. Maafan nggih, maafan nggih, maafan nggih gitu. Dengan bagus nggih, dengan bagus nggih, dengan bagus nggih. Kita saksikan dia. Maka sebelum kita dimintakan oleh orang, mun ingat jemaah pentakziah niki endengan sida maaf. Mun selapun hadir dah kuburan teh ya. Dengar don permintaan maaf niki. Makin telah lalu petak be kaca tuah bersangkutan. Anu sen semeton lain tahun siwa puluh siwa wah kekenek si teu maafan nggih. Semeton tahun sekian. Nah, nggih. Ini Bapak Ibu, kalau memang kita ingin betul-betul ya kembali kepada Allah itu dalam keadaan bersih, mutmainnah ya, maka kita mari persiapkan dari sekarang. Jadi kalau dosa kepada sesama hamba, sesama manusia ini syarat taubatnya itu ditambah ya. Kalau dosa kepada Allah cukup dengan an-nadamah, menyesali perbuatan itu. Kemudian kita istighfar, kemudian berniat tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Selesai, ya, diampuni sudah oleh Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia selain 3 syarat tadi tambah 1, minta ridho kepada orang yang bersangkutan, baru Allah berkenan mengampuninya. Nah, itu makanya fa amma dzambul ladzi la yutraku fa zulmul ibad, ya, kezaliman bersama hamba. Ba'duhum ba'dha. Yang terakhir wa ammal dzambul ladzi yughfaru fa dzambul abdi bainahu wa bainallahi ta'ala. Dosa yang gampang diampuni itu adalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Dosa jok Allah Ta'ala niki paling gampang kata Allah ya diampuni. Sampai Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Maha Kuasa mengampuni semua dosa-dosa itu selain dosa syirik. Ingat, dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang akan dibalas nanti, dibalas kalau belum diampuni di dunia, belum minta maaf di dunia selama hamba, dan dosa yang mudah diampuni oleh Allah ya. Dosa yang diampuni oleh Allah banyak caranya: istighfar, sholawat, wudu. Jadi ini wudu ini menghapus dosa ya. Makanya kalau mau selamat itu jaga wudu ya. Mau pergi kemana, naik mobil, naik motor, wudu dulu. Pergi kerja, wudu dulu. Ini dengan wudu ini Bapak Ibu ya, kita insya Allah dijaga, ditanggung ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa namanya? Bilal ya. Nah, Bilal itu jaga wudhu, bahkan tidak sekedar jaga wudhu, dia sholat kapanpun dia wudhu, dia sholat sunnah wudhu, sunnah ba'dal wudhu ya, sholat sunnah ba'dal wudhu, sholat sunnah setelah wudhu. Andin telu kali no batal wudhu teh sejelo niki, telu kali no wudhu, telu kali sembahyang. Andin 5 kali no aranja pengentutan jari bro selesai wudhu kemudian bro na selesai sembahyang mau batal wudhu balik arah penyakit aran silsirih ndak ngentut apa ya, silsirih aran niki arah silsil bol itu ndak
melemenek dalam melemenek sisil bol lagi musim nyet marak mangkin niki ndak ya itu berat niki jaga wudhu Pak Ibu musim nyet niki ya. Tapi Bilal oh biasa Bilal muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan karena kebodohannya. Artinya kalau seperti itu orang yang tidak punya ilmu saja diampuni, apalagi yang punya ilmu. Jadi mafhum mukhalafah yang kita berpikir di mafhum pemahaman di balik itu, orang yang bodoh saja diampuni oleh Allah, apalagi dengan pinter kan la yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu Pak Ibu istimewa. Makanya besok ketika orang disilahkan masuk surga ini, semua berujetan. Itu bejulu. Kata yang mati syahid, aku kan dulu mati di medan juang, aku bejulu taman. Oh, kata orang yang banyak sedekahnya, aku rajin sedekah lah. Kata orang yang macam-macam ya. Apa kata malaikat? Dari mana kamu tahu fadilah berperang? Dari mana kamu tahu fadilah berzakat, bersedekah? Dari guru. Ya, gerah samal taman dek mentama sangajahan terlayak. Jadi apa masa itu? Orang yang berilmu jadi. Makanya ilmu itu kan 3 hurufnya, ain lam mim. Ain liyin yang pertama, bahwa orang berilmu itu pasti tinggi tempatnya. Yang kedua lam lutfiyah, dia memiliki sifat lembut. Jadi guru itu orang yang berilmu itu memiliki kelembutan, ya, lemah lembut. Ya latif ya Allah yang maha lembut. Kemudian mim mulkiyah, kerajaan. Artinya orang yang berilmu itu pasti memimpin dan kepemimpinannya benar kalau orang berilmu. Okay? Ya dalam artian lemah lembut ini Bapak Ibu bukan berarti guru tidak boleh menghukum ya. Makin niki Bapak Ibu dikit-dikit dilaporin ham katanya. Dek buta ke anak makin. Ndek mari itu laik ngaji sekolah. Ndek tahu ngerap niki, ndek tengah hafal wong gitu kan. Wong di pondok ya. Memakin pemain tangan datang polisi. Ham katanya. Lu an sebiarnya makin dengan Indonesia ham katanya. Hak asasi manusia ya. Ndek tu bani kentuh ke anak makin tengah jaham niki. Itu loh agaknya. Jadi orang tua sebenarnya harus bisa. Amun itu layak Bapak Ibu ngaji layak gini. Udah terserah saran nih kayak wah, udah kumpek. Karena di ibarat nih jauh bahan mentah, bahan baku. Nih tepung nih puntikna, nih sigona, nih minyakna. Ana ngumpin tante atur lah tu ampun samai bisa goreng no. Samai. Lalu makin dengan anak muka tengah haji mama itu tempok lalu nincer. Nggak mungkin lah guru itu ngompokan lamun den lah bisa terbikin dengan tak mungkin terlalu intervensi Bapak Ibu angkat dan jari-jari anak niki susah jari kan coba marah si buruk niki serah wah ini tepungnya ini minyaknya ini pisangnya mau jari yang pisang goreng semua itu aneh ngumpin tanda wah degor yang garang lakukan makin ham katanya ham. Ya tidak mungkin lah guru itu memiliki orang berilmu orang berilmu itu punya 3 tadi ya. Dia ilin, dia lutfi ya, dia memiliki kelembutan. Jadi bagaimana caranya kemilik itu Bapak Ibu. Lalu jangan kita sentuh anak ini. Jampi-jampi pun tahu kan. Jadi tersentuh ya belum. Ada enggak
kan butuh nentang kamu ndek perhatian kadang-kadang kan manusiawi kadang-kadang guru gitu. Nggih. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Tentunya kita terus berjuang bagaimana bisa masuk ya dalam kelompok orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Itu pun Allah saja yang maha kuasa memilih siapa yang layak hamba-hambanya yang dijadikan orang-orang yang soleh, solehah ya, orang-orang baik yang akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut sedikit ayatnya. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jadi Ibrahim itu syakiran li an'umih, sangat bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, Pak Ibu, lamun suruh bayar oksigen niki. Ya, oksigen dang niki. Allah Taala yang bayarnya jak itu. Dia itu mampu ya bayar hidup sejam, semenit bang. Tapi Allah itu memberikan nikmat itu. Kita syukuri. Enggak ndang terkena alhamdulillah. Untuk yang kayak yang 10 juta. Baru lagu tahun terberembuk kelemak nih, tahun terlekat jauh masjid kelemak nih, tahun tertokol ngaji, dek tuh kan alhamdulillah ya Allah. Nah, angkat ya tamalang alhamdulillah ya ala kulli halin wa fi kulli hal. Apapun keadaan itu harus kita bisa memuji Allah. Ya. Jadi syakiran li an'umi. Jadi Ibrahim itu syakiran li an'umi. Bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih, Allah tetapkan dia, kemudian Allah hidayahi dia, tunjukkan dia Ibrahim itu ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Konon kan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di surah sebelumnya, Ibrahim itu kan untuk menetapkan siapa Tuhannya kan begitu. Dia lihat bintang, oh hadza rabbi, ini Tuhan, ini Tuhanku. Bintang indah sekali. Falamma afalat, begitu bintang ini sudah terbenam, tidak kelihatan, wah bukan Tuhan, kalian suka hilang, kata Ibrahim. Lihat bulan, wah ini lebih besar, ini lebih cantik, lebih indah, ini hadza rabbi, ini Tuhan. Falamma apalah, begitu bulan hilang, wah aku nggak suka sama Tuhan, suka hilang, kata Ibrahim. Ya. Kemudian muncul matahari, wah ini lebih gagah lagi ini, hadza rabbi, ini Tuhan. Begitu matahari terbenam, wah nggak dia. Maka begitu Ibrahim kemudian menyimpulkan Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari dan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslimah dan seterusnya. Nah, itu makanya diabadikan dia doa Ibrahim ini kepada kita sampai kiamat, sampai habis dunia ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu ungkapan Ibrahim ya. Nah, jadi wahadahu ila siratim mustaqim, Ibrahim itu ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah, dan aku berikan Ibrahim itu di dunia ini kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kan ini yang tadi, karena manusia itu dua kelompok, Pak Ibu. Ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang kafir katakan berikan aku puas di dunia saja, ya. Tapi mereka tidak mendapatkan nanti di akhirat. Tapi ada orang, mudah-mudahan kita juga termasuk di orang ini, mengatakan apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sekelompok manusia juga mengatakan, ya Allah berikanlah aku yang baik di dunia, berikan pula baik di akhirat, dan bebaskan aku dari siksa api neraka.
Selanjutnya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sungguhnya Ibrahim nanti di akhirat dikelompokkan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau kita sudah mendapatkan predikat soleh, solihah, insya Allah kita masuk dalam panggilan mesranya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, wahai jiwa yang tenang ya, irji'i, kembali. Nah, sila, ayo kembali ila rabbik, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Ora sida datangin si sahabat paling kangen dah ya, si senang. Jadi kena radiyatan mardiyah, disambut dengan meriah, dengan betul-betul ridho ya. Kita juga senang. Fadkhuli fi ibadi, tamu-tamu jak kelompok panjak-panjakku si soleh, ibadi, hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala doang sawikan Bapak Ibu paling kena ilmu, namun narasi kena nabi penafsiran ilmu yang kita diskusikan, sampaikan di majelis ini, insya Allah datang leman Allah taala. Namun salah keliru kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan kita istiqomah belajar agama ini di sisa waktu yang Allah amanahkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdal hamidin hamdash shakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-yawma mu'afiyah وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة، ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود،
أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وتلاميذنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إن الدعاء دعاءك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معسرا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم رب البيت نسألك بحق أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت حتى لا نقول يا ليت. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن حال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekali lagi mudah-mudahan orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita yang masih hidup, Allah berikan umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat. Yang sakit Allah sembuhkan, angkat penyakitnya, Allah jadikan penyakit di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang telah meninggal dunia, semoga mereka semua berbahagia menerima kiriman pahala dari kita di alam barzakh raudhah min riyadil jannah. Kelak mudah-mudahan di akhirat kita dimasukkan, diizinkan Allah masuk surga bighairi hisab bersama dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nuril mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi